Guys, kalau kita tengok negara mana lagi yang Indonesia yang tidak membuat kerjasama bersama dengan Indonesia. Semua negara di dunia ni kalau kita tengok sudah pun membuat kerjasama bersama dengan Indonesia dalam pelbagai aspek, dalam bidang ketenteraan, dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang yang lain. Dan pada hari ini kita fokus kepada hubungan kerjasama yang dilakukan di antara Indonesia bersama dengan Turki. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel guys. Yang baru sahaja masuk ke channel YouTube aku ataupun yang sudah subscribe channel aku sejak dulu lagi dan kembali ke channel aku untuk menonton video di channel aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Dan yang sentiasa menonton video di channel aku, sentiasa support channel aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Kamu memang awesome, memang terbaik guys. Dan aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabah COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, hari ini kita akan seperti biasa kita akan buat sedikit video reaction di channel Amanda Channel. Mana video pada kali ini berjudul Indonesia Turki membuat kerjasama dalam pembuatan rudal, roket dan juga satelit, di mana kontrak ini telah digenjot sehingga 142 trilion. Kalau kita tengok video ini telah dipost pada tahun lepas lagi, pada 23 Disember tahun 2020. Jom guys, kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di ujung video nanti baru kita akan bagi sedikit ulasan mengenai video kita pada hari ini. Jom guys. Kunjungan ini akan menandai peningkatan hubungan Indonesia-Turki ke tatanan yang baru. Dalam kunjungan tersebut, kita tengah menjajaki pembentukan High Level Strategic Council yang akan menjadi forum bagi para pemimpin kedua negara untuk membahas secara reguler berbagai isu strategis bilateral, regional, dan multilateral yang menjadi kepentingan bersama. Halo Bren, kembali lagi di Amanda Channel. Pemerintah Republik Indonesia dan Turki sepakat untuk melanjutkan perundingan perjanjian kerjasama komprehensif atau yang sering disebut dengan ITCPA yang ditargetkan rampung pada tahun 2021, ujar Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi di Jakarta Selasa tanggal 22 kemarin, Bren. Wow, usut punya usut, Bren. Indonesia bakal melanjutkan perundingan kerjasama peluncuran roket, rudal, dan satelit. Bagaimana tunggu bukan brand. Menurut Menlu Indonesia Retno Marsudi menyatakan bahwa kami sepakat untuk melanjutkan perundingan Indonesia-Turki Comprehensive Partnership dengan harapan dapat selesai pada tahun 2021 sebagaimana dimandatkan oleh kedua pemimpin Indonesia dan Turki, ujar Retno usai menemui Menteri Luar Negeri Turki di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dirilis dari situs Antara Brand. Pokoknya jika menggandeng Turki itu pasti alutsista buatan dalam negeri canggih, Brand. Karena Turki itu tidak ada takutnya. Disanksi oleh Amerika Serikat tidak takut. Disanksi CAATSA akhir-akhir ini Turki malah menggeletak Amerika ataupun menyiapkan sanksi balik kepada Amerika. Pokoknya lo jual gue beli, seperti itulah, Brand. Nah, ini adalah hal yang menarik untuk kita bahas, bukan brand. Tapi sebelum lanjut kita dengarkan intro dulu ya, brand. Jom lain intro guys daripada Amanda Channel. Amanda Channel ini dia ada 285.000 subscriber. Doakan channel aku guys. Usut punya usut. Indonesia dan Turki tengah menjajaki kerjasama membangun tempat peluncuran roket atau speedport building satelit, rudal, dan kendaraan peluncur satelit, Brand. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers bersama Menlu Turki setelah melakukan pertemuan bilateral di Jakarta Selasa tanggal 22 kemarin. Selain tempat peluncuran roket dan rudal dan satelit, Retno mengatakan Turki dan Jakarta juga sepakat melakukan kerjasama di bidang industri, dirgantara, mobil elektrik, dan teknologi medis, serta farmasi. Bagaimana, Brand, menurutmu terkait kerjasama yang akan diteken pada tahun depan ini yang melibatkan banyak agenda ataupun banyak vendor di dalamnya? Silahkan adu bajo di kolom komentar. Lanjut kita kak. Tiba-tiba ditampar.
Retno mengatakan brand terkait dengan kerjasama teknologi dan industri sejak Juni lalu, pembicaraan intensif telah dimulai kedua negara untuk kerjasama di bidang industri dirgantara, mobil elektrik, tempat peluncuran roket, satelit, dan kendaraan peluncur satelit. Menurut Retno, kerjasama Turki-Indonesia dalam bidang pertahanan dan industri pertahanan terus mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Dan kontraknya ini diperkirakan brand menurut Mimin alias denger-denger Mimin di brand dalam kontrak kedua negara ini kurang lebih sekitar 21 triliun rupiah. Wow, angka yang ataupun duit yang tidak sedikit alias bisa untuk membeli gorengan buat satu kampung ya brand, bercanda. Selain rencana proyek bersama, Menlu Indonesia, Retno mengatakan menteri dan pejabat pertahanan Turki Indonesia juga saling mengunjungi kedua negara dalam 2 tahun terakhir. Yang mengatakan saling kunjung pejabat pertahanan kedua negara memperkuat komitmen Ankara dan Jakarta untuk mengembangkan lebih jauh kemitraan pertahanan dan industri pertahanan kedua negara. Saling kunjung antara pejabat pertahanan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kerjasama. Menteri Pertahanan Republik Indonesia juga baru saja mengunjungi Turki pekan lalu, kata Retno. Jadi Bapak Menhan Prabowo pekan lalu brand baru saja mengunjungi Turki. Sementara itu, Menlu Turki mengatakan Indonesia merupakan mitra kunci Turki di Asia Tenggara. Ya, karena menjadi kunci karena Indonesia dan Turki sama-sama negara muslim, brand. Bagaimana menurutmu terkait hal ini? Tambah bacotnya di kolom komentar. Itu roket, men. Menurut Menlu Turki, kerjasama Republik Indonesia Turki khususnya dalam bidang ekonomi dan pertahanan harus terus meningkat. Kedua negara mendapat banyak keuntungan dari kerjasama industri pertahanan. Turki telah banyak menanamkan modal dalam sektor ini dan nyatanya kualitas produk terbaik dengan harga yang kompetitif serta tidak ada hambatan politik seperti diungkapkan Menteri Luar Negeri Turki, brand. Kita hidup di dunia ini simple. Kita hidup dengan masyarakat. Jadi kita ada kerjasama lah di antara negara-negara. Usut punya usut, brand. Indonesia dan Turki memulai perundingan IT CEPA pada Januari tahun 2018 di Jakarta, beberapa bulan setelah Presiden Indonesia Bapak Presiden Joko Widodo menggelar kunjungan kenegaraan ke Ankara pada tahun 2017 silam. Jadi sudah diteken dari tahun 2018. Sejauh ini, dua negara telah menyelesaikan perundingan IT CEPA putaran keempat yang berlangsung pada 30 hingga 31 Januari tahun 2020 di Ankara, Turki. Dalam pertemuan itu, brand, delegasi dua negara membahas rencana pengurangan dan penghapusan tarif serta berbagai isu terkait bea cukai, karantina barang, urusan hukum, fasilitas dan pengamanan perdagangan. Bagi Indonesia dan Turki, IT CEPA merupakan salah satu cara meningkatkan total nilai dagang yang saat ini masih belum optimal. Dalam kunjungan ke Jakarta, Menlu Turki menyebut total volume dagang antara kedua negara baru mencapai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 21,2 triliun rupiah. Oleh karena itu, kedua negara telah sepakat untuk meningkatkan total nilai dagang sampai dengan 10 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 141 triliun rupiah melalui perjanjian dagang komprehensif IT CEPA dan berbagai kemitraan lainnya. Dalam pertemuan bilateral di Jakarta kemarin, Menteri Luar Negeri Turki menyampaikan sepakat meningkatkan nilai investasi ke Indonesia. Perusahaan-perusahaan Turki tertarik berinvestasi ke Indonesia meskipun di tengah situasi pandemi COVID-19. Retno menyampaikan, pemerintah Indonesia menyambut baik minat investor Turki yang dinilai terus meningkat dan sangat luar biasa.
Ia juga menyebut dua negara Bukan saat ini kali-kali. membahas beberapa Oke. proyek kerjasama di bidang perkapalan, pertanian, dan infrastruktur. Ia menambahkan dua negara juga tengah aktif menjajaki peluang kerjasama di bidang industri pertahanan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto minggu lalu mengunjungi Turki untuk membahas peluang kerjasama tersebut. Nah, Bren, itu tadi pembahasan admin seputar Indonesia-Turki, bahas kerjasama ekonomi hingga industri pertahanan, peluncuran satelit hingga roket maupun rudal dengan kontrak ditargetkan mencapai 141 triliun rupiah, Bren. Bagaimana menurutmu terkait hal ini? Silahkan adu bacot di kolom komentar. Ups, jatuh air itu guys. Nah, Bren, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan doakan tentunya juga channel aku, bisa guys. bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next Oke, time. admin. Bye. Bye, see you. Guys, kalau kita tengok video tadi, di mana kerjasama di antara Turki dan juga Indonesia, di mana mereka ni menyentuh dalam pelbagai aspek dalam bidang ekonomi dan juga dalam ketenteraan. Di mana dalam bidang ketenteraan tu mereka fokus dalam pembinaan rudal, roket dan juga satelit. Di mana pembinaan ketiga-tiga item ni, rudal, roket dan juga satelit, dia memakan belanja dalam 142 trilion rupiah. Dan kalau kita tengok memanglah dia cukup ekspensif, tetapi kalau kita tengok daripada segi berbaloi kan tak, dia memang berbaloi sebab keperluan ini dia diguna pakai dalam jangka masa yang panjang. Bukan sahaja kita dapat barang-barang apa yang kita mahu seperti rudal, roket dan juga satelit, tetapi kita dapat satu yang terpenting, iaitu kerjasama di antara kedua-dua belah negara. Dan kalau kita tengok negara Turki merupakan salah sebuah negara yang di dunia ini mempunyai presiden yang berani. Dan kalau kita tengok presiden Turki ni, Presiden Erdogan, dia kalau dengan Amerika, dia akan sound terus dengan presiden Amerika sendiri. Ini menunjukkan kalau kita tengok negara Turki merupakan negara yang memang cukup berani, guys. Dan kalau kita tengok daripada aspek ketenteraan di di Turki, kita tengok sistem ketenteraan di Turki pun memang boleh dikatakan cukup padu, yang sebaris dengan negara-negara besar dengan Amerika Syarikat dan juga Rusia. Sebab itu dia kenapa Amerika Syarikat takut untuk menyerang kepada Turki. Kalau kita tengok alutsista, jangan ceritalah. Alutsista yang negara Turki ada memang berteknologi tinggi, yang sama saja kurang lebih sama dengan alutsista apa yang Amerika Syarikat dan juga Rusia ada. Memang cukup padu, guys. Tapi apa-apapun kita mendoakan agar hubungan di antara Indonesia dan juga Turki akan berkekalan sampai bila-bila, dan agar kedua-dua belah negara ini agar dapat lagi membuat kerjasama dalam pelbagai aspek. Okay guys, untuk hari ini itu saja sedikit information. Nonton video aku daripada mula sampai habis, aku mengucapkan ribuan terima kasih. Kamu memang awesome, memang terbaik guys. Dan yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe. Just free guys, just klik saja. Okay guys, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.